everyone, my name is Aspira Panalipa and I is one of hosts of the group one. So today we are at the one of important historical sites in the city of Bandung. Namely is Bancai Prison Cell. In here, E.R. Soekarno or Insinyur Soekarno, the proclamator and the first president of Republic of Indonesia, had been detained and enticed the threats of struggle. Oke, dah cukup. Situs sel penjara Bancai, tempat sederhana yang menjadi saksi bisu perjalanan Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nama asli dari penjara ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu Banjezui, yang disingkat oleh orang Sunda yaitu Bancai. Di sini terdapat monumen dan beberapa replika serta dokumentasi pada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Desember tahun 30 ya, dia membacakan pembelaan tentang Indonesia Plan An atau Indonesia menggugat. Jadi istilah Indonesia menggugat pada saat itu pemerintahan Belanda itu akan memberikan hukuman kepada Soekarno karena dia dianggap sebagai orang yang merusak rencana pemerintahan Belanda dalam mengatur Indonesia pada saat itu. Maka pada saat dia dijatuhkan hukuman oleh pemerintahan Belanda, maka dia bilang, sebenarnya yang pencuri itu siapa? Gitu. Nah, aku atau kamu? Maka ini yang disebut dengan Indonesia menggugat, ya. Ya. Maka pada saat itu tuduhan yang diarahkan pemerintahan Belanda kepada Soekarno, ya, malah dibalikkan seluruh tuduhan yang diberikan kepada dia. Jadi kalau pemerintahan Belanda menuduh beliau adalah perusak, maka dia menuduh kamu adalah perusak. Dibalik. Kalau dia disebut adalah pengacau, kamu adalah pengacaunya. Nah, jadi itu kisahnya ini yang tentang Indonesia menggugat. Maka Indonesia menggugat itu sebuah keberanian beliau, karena beliau itu disidang sendiri dengan ancaman senjata. Itu yang disebut dengan Indonesia menggugat. Saya gugat kamu. Kalau kamu yang kalau pemerintahan Belanda yang mengatakan bahwa saya bersalah, maka kamu yang bersalah. Berani dia tunjuk. Bukunya judulnya Di Bawah Bendera Revolusi. Seluruh sejarahnya Pak Karno ada di dalam. Nah, kalau untuk di balik penjaranya, beliau dipenjara karena tuduhan tadi, maka dia dipenjara. Kemudian setelah dari Bancai diasingkan ke ND, Sumatera. Ke mana Pak? Ke ND. ND itu di mana? Di Nusa Tenggara. Oh, di Sumbawa. Ya. Ini beliau dikeluarkan karena memang ada garansi lah ya. Garansi ibaratnya silakan. Tapi karena salah satu efek garansi pada saat pemerintahan pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, kenapa dia tidak menjadi promotor langsung untuk mendeklarasikan Indonesia merdeka? Karena situ ada proses garansi yang harus dia patuhi. Maka pemuda lah yang mendesak dia, ayo Bung Karno, kamu ngomong. Kan gitu? Iya. Desakan dari pemuda pemudi. Iya, desakan. Kalau tidak didesak oleh pemuda-pemudi, dia nggak akan. Mungkin ada garansi, personal garansi pada saat dia dibebaskan. Ya kan? Coba kalau dia tidak ada personal garansinya dari pemerintahan sebelumnya, mungkin dia akan maju. Nah, karena memang pemerintah Belanda saat itu tidak langsung mengeksekusi mati, ya kan? Karena ini sebuah desain politiknya pemerintah Belanda, sehingga dia tidak terkesan bahwa dia adalah kolonialisme, kan gitu. Soalnya kalau dia melakukan eksekusi para pejuang kita, mungkin kesannya di mata dunia dia bukan sebagai pengaman, tapi sebagai perampok. Karena mereka datang ke sini kan seakan-akan menjadi malaikat penolong, ya kan? Padahal sebagai gitu.
PNI sebagaimana tadi kepada Abah tadi saya tanya, ada PNI itu PNI identifikasi. Jadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45, PNI itu namanya, singkatan PNI itu kan Perserikatan Nasional Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka. Pada saat Indonesia merdeka, kan namanya pemerintahan presidensial harus dibutuhkan partai politik karena dibutuhkan anggota dewan. Sebelum kemerdekaan itu jangan sekali-sekali bicara partai politik. Ya ada. Bisa dipenjara, bisa ditembak kalau perlu. Karena Indonesia belum berpemerintahan sendiri. Ya kan? Maka Perserikatan Nasional Indonesia ini terdiri dari komponen-komponen suku bangsa yang ada di Indonesia. Kenal Yong Yapa, yang Yong Sumatera Ambon. Celebes, Yong Ambon, kan gitu. Nah, itu pemimpinnya Pak Karno. Hubungannya dengan Indonesia Menggugat karena dia dianggap pemimpin kelompok pemuda Indonesia saat itu. Kan usianya 29 tahun. Ya. Pak Karno itu. Iya, pertanyaannya memang kenapa Soekarno yang disidangkan? Iya, karena dia pemimpin nasional pemuda. Ya, bisa kan? Kalau sekarang tuh Kalau sekarang dia tidak tahu kalau dia pemimpin ditangkap nggak? Ya, sekarang mahasiswa itu BEM di seluruh Indonesia tuh ketua BEM pada ya kan? eksekutif. Betul. Jadi memang pertanyaannya berlatar belakang dan bagus. Kenapa Pak Karno yang ditangkap? Bukan Pak Hatta, bukan Pak ini, bukan Pak itu. Ya, Ketuanya. iya karena dia ketua para pemuda Indonesia. Betul, Bos. Ya, jadi beda ya, ada dua PNI. PNI pra itu Pra kemerdekaan sama PNI sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan pasca. Tapi simbolnya sama Pak? sebelum sama. Ya, Sebelum jadi sama. PNI tidak dibubarkan, tetapi dia melakukan proses fusi. Fusi itu adalah penyatuan dari seluruh komponen yang ada membentuk sebuah lembaga partai politik. Batu itu tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Guru kunci bahwa Soekarno mencerminkan dirinya seperti batu. punya jiwa seperti batu, keras ya. Jiwanya keras. Kenapa dia ada bulat? Sampaikan. Kenapa dia ada bulat? Ya, Batunya. itu salah satu wadah ilmu. Ya. Tetapi kita juga tidak seperti sekeras batu, simbol batu, karena kita juga kalau ada kekerasan, kalau ditetesin air, lama-lama juga dekat. My name is Rangga Dwi Putra and I'm the second host of this documentary film. We have interviewed several people and saw some historical documentation. It turned out that E.R. Soekarno become a younger pioneer in the form of association called PNI, or Indonesian National Union, who become the Indonesian National Party, or Partai Nasional Indonesia. So, as the successor of the Indonesian people, we must the pioneer to defend the Indonesian national in the present era. So many documentary film from this us. We say goodbye.